Shalom saudara, hari ini saya mau bicara mengenai soal kutukan, soal anak ya. Bukan hanya untuk orang yang sudah punya anak, tapi bagi saudara yang merencanakan untuk menikah, untuk mau punya anak, atau siapapun juga. Saudara bisa belajar ini untuk nolong yang lain, saudara. Karena kita perlu tahu bagaimana warisan kita sudah ditebus dari apa aja. Kalau saudara bacain warisan kan saudara perhatikan ya, oh saya punya ini, saya punya tanah di sini, dikasih ini dan sebagainya. Saudara perhatikan kan? Kenapa? Supaya saudara bisa memanfaatkan warisan saudara. Amin saudara. Demikian juga saudara, kita perlu tahu kita ini ditebus dari apa aja. Dikatakan Yesus Kristus adalah penebusan kita. Oke, ditebus berarti kita sudah dibayar. Kita sudah diluputkan. Ada sesuatu yang Yesus sudah lepaskan kita. Amin saudara. Kita nggak usah tanggung lagi. Kalau kita nggak tahu, iblis akan bohongin saudara. Saudara jadi dibikin menanggung lagi apa yang saudara nggak perlu tanggung. Makanya banyak masalah, jadi beban. Makanya kalau saya bilang, oh ya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan. Orang bilang, kok mudah aja sih bilang begitu. Ada orang yang marah. Ya kan pada kenyataannya memang firman ngomong gitu, tapi kenyataan karena nggak mengerti. Kita sudah ditebus dari apa? Pentingnya kita memperhatikan firman. Amin. Jadikan firman ini sebagai patokan, bukan kesaksian orang. Karena orang tuh level imannya kan beda-beda, saudara. Ada orang yang lebih mengerti, kurang mengerti, tidak mengerti. Alkitab bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya kan? Bukan karena kurang baik, bukan karena kurang dedikasi, karena kurang pengetahuan. Disitulah iblis akan permainkan dan bilangnya dari Tuhan loh. Padahal itu bukan Tuhan. Dan jadi berat, saudara. Padahal Yesus bilang apa? Kuknya aku mudah, bebanku ringan. Tapi sebelum itu, serahkan beban. Belajar akan aku, dengar, perbaruin, renungkan firmanku. Kamu makan dari aku. Amin, sehingga kita ada energi rohani. Ada sesuatu, amin, yang manusia secara natural itu berat, tapi ada sesuatu yang menopang kita. Sehingga dari luar orang pikir, kok bisa ya? Kita bisa tetap tenang, saudara. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Jadi salah satunya di sini bicara mengenai soal anak. Waktu itu saya pernah menyinggung soal anak. Nah, satu hal ya, kita langsung aja di Kejadian 3, saudara. Ada satu kutukan yang Allah katakan kepada Adam, itu bukan maunya Allah, tapi karena manusia kepada Hawa. Karena manusia yang pilih untuk pisah dari Tuhan. Dari situ Allah itu kan terang, Allah itu kasih. Waktu pisah dari terang dan kasih dan kebenaran, itu ada di area apa? Maut, gelap, dan juga apa? Kebohongan. Banyak yang bohong, banyak yang tidak benar. Ya kan? Makanya itu bukan salahnya Tuhan, salahnya manusia. Makanya makin kita lebih lagi membuka diri, kita lebih lagi menaruh hikmat dan wahyu lebih lagi secara pribadi, ya kan? Kita mau datang ke Yesus, kita mau terima firman yang adalah terang, yang adalah hidup, itu akan mengusir kegelapan lebih lagi. Dan itu tergantung keterbukaan saudara dan saya. Allah tuh gak suka paksakan dirinya ke kita. Walaupun dia kasih, dia baik, dia gak pernah paksakan berkatnya, kebenarannya ke kita. Makanya Yesus kan bilang, aku ketok. Dia gak nyelonong, saudara. Amin, aku ketok. Kalau kamu ini buka hatimu. Dia gak akan paksakan kita. Allah itu lembut hati loh. Amin, dia gentle. Dia lembut hati, bukan lemah lembut seperti perempuan ya. Dia lembut hati, dia gak keras hati. Kalau dia keras kita didiemin aja. Tapi dia lembut hati. Makanya dia gak akan paksakan. Nah, salah satunya kutukan yang ditanggung oleh manusia, pria itu, saya ngomong di sebelum ini ya, bicara kita sudah ditebus dari mahkota duri, dari duri dan semak karena Yesus. Itu kutukannya Adam. Ya kan, sebagai mau cari nafkah, mau kerja jadi susah, jadi berat, nggak happy. Jadi hidup itu seperti jadi budak, saudara. Jadi budak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja. Kebutuhan dirinya nggak pernah habis. Memang ada ya, seperti pohon kecubung itu, memang ada kembangnya, saudara. Ada, tapi banyak durinya. Ya kan, selalu ada ketakutan, mungkin orang akan begini dan begitu. Ya kan, kenapa? Nah, itu cinta uang menyebabkan banyak manusia itu jadi jahat.
Ya kan, walaupun ada kesenangannya ya, tapi dibandingkan susahnya itu sia-sia, Saudara. Tapi puji Tuhan. Jadi salah satu kutukannya Hawa, ya kita baca di sini ya, ini urusan juga soal anak, ya kan? Di kitab Kejadian 3 sampai di ayat 16. Kepada perempuan itu Allah berkata, aku akan melipat gandakan, greatly multiply, luar biasa ya. Ya kan, kesusahan, penderitaan. Jadi dulu rupanya Allah nggak mau wanita tuh melahirkan, harusnya biasa aja. Amin. Tapi sekarang, bukan sekarang, setelah manusia jatuh itu akan jadi susah. Makanya ada yang sampai meninggal, setengah mati sampai meninggal, Saudara. Itu adalah akibat bukannya Allah yang kejam, manusia yang pilih ya. Dalam mengandung, waktu mengandung aja udah setengah mati, ya kan, nggak mau makan lah, muntah-muntah. Tapi waktu saya belajar ini ya, puji Tuhan, saya sama sekali nggak ada masalah dalam mengandung. Saya nggak pernah ngidam-ngidam. Saya nggak percaya, saya tolak itu dalam nama Yesus. Saya nggak terlalu muntah-muntah, biasa aja loh. Kenapa? Karena firman-Nya kasih saya kekuatan. Amin. Kita sudah ditebus ya. Jadi kamu akan susah, udah mengandung akan susah, ya kan. Sampai ada orang yang kurus kering, ada yang berapa bulan nggak boleh bergerak, karena kalau bergerak anaknya bisa keguguran. Itu semua kutukannya Hawa loh. Dan juga waktu akhirnya hari melahirkan itu lebih lagi, jadi setengah mati. Terus juga dikatakan di sini. Nah, perhatikan kalau dari Alkitab yang meluaskan arti ya, juga kamu akan distres, kamu atau ngerasa kayak aduh susah sekali anak-anak. Gitu kan. Anak zaman sekarang susah, bikin susah. Itu kan, bikin stres. Karena ini ada dalam kutukannya Hawa loh. Ya kan, kamu akan stres, akan susah. Ya kan, kamu bukan hanya waktu melahirkan, membesarkan pun jadi beban. Nanti begini, bikin begitu, dikasih tahu nggak mau tahu, ya kan? Terus karena kalau orang itu nggak tahu, dia ngutukin anaknya, ya anaknya kena kutuk, dia juga susah. Ya kan, ada orang tua gitu, saya tahu, saya kenal. Anaknya dikutukin terus, kamu bakal mati, kamu lonte, akhirnya anaknya jadi begitu, Saudara. Karena orang tuanya, dia nggak tahu, nanti udah meninggal, dia sedih, karena nggak tahu. Itu kenapa? Karena kutukannya Hawa. Kabar baik, saudara-saudara, kita sudah ditebus dari kutukan ini. Amin, saudara. Yesus sudah menebus kita dari segala kutukan. Waktu dia bilang udah selesai, termasuk kutukan ini. Karena dikatakan di Galatia 3 ayat saya baca, kita ke situ ya. Galatia 3, saudara. Amin, saudara. Thank you Jesus. Injil itu kabar baik, saudara sudah ditebus. Saudara nggak usah lagi stres soal anak. Haleluya. Galatia 3 dikatakan, bentar, saya ini bahasa Indonesianya ya. Galatia 3 ayat 26 saya bacakan ayat 26, saudara. Thank you Lord Jesus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kabar baik bagi saudara yang sudah percaya pada Yesus sebagai Kristus. Saudara sudah jadi anak Allah. Kamu sudah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Amin, saudara. Ya kan, di dalam Kristus secara roh tidak ada laki-laki dan perempuan. Amin. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa maksudnya tidak ada laki dan perempuan? Di hadapan Allah, saudara sudah ciptaan baru. Saudara bukan lagi laki perempuan. Itu roh saudara, ciptaan baru. Itu bukan soal laki dan perempuan. Karena dulu laki dan perempuan itu kan beda. Kutukannya kan beda. Tapi sekarang secara di hadapan Allah, posisi kita tuh sama. Kita sudah ditebus. Termasuk kutukannya Adam tidak lagi ngefek ke kita. Kutukannya Hawa juga. Itu sudah digenapin, sudah ditebus, sudah dibayar harganya. Yesus sudah menderita kesakitan, segala rasa sakit, termasuk sakit melahirkan. Stres dia pakai mahkota duri. Stres dia ditinggalkan Allah. Amin, dia sudah tanggung itu semua untuk saudara dan saya. Makanya dia katakan sudah selesai.
Amin. Saudara nggak perlu lagi menanggung sebagai seorang wanita. Saudara sudah ditebus. Ya kan? Bukan hanya waktu melahir, dari sejak saudara mengandung, saudara berhak punya anak. Amin. Jadi nggak usah tanya-tanya, oh kalau Tuhan mau punya anak, ya kadang orang begitu. Kehendak Tuhan. Allah mau saudara punya keturunan. Allah mau kita punya keturunan ilahi. Karena dia mau pengaruh kita sebagai orang benar diperluaskan. Amin. Jadi nggak usah tanya-tanya. Kalau ada kerinduan, percaya kehendak Tuhan untuk saudara punya anak. Kedua, waktu saudara mengandung, saudara percaya saudara sudah ditebus dari kutukan ini. Terima kasih Bapak. Saya menolak untuk ngidam lah, untuk jadi lemah. Enggak, saya sudah ditebus. Amin. Saya sudah ditebus dari segala kutukan. Saya bisa menikmatin. Saya akan oke. Amin. Seperti itu yang saya alami. Saya oke. Saya aktif sekali saudara. Amin. Nggak ada masalah. Nggak pernah muntah-muntah, cuma pernah merasa sedikit sekali, seperti nggak ada efeknya, rasa mual ya, tapi udah titik, sekali dua kali aja loh. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Nggak rumit, nggak susah, nggak bolak-balik ke dokter. Amin. Sudah. Haleluya. Terus waktu mau melahirkan juga ada kasih karunia Tuhan. Ya kan, waktu pakai firman, saya nggak terlalu rasa sakit, cepat sembuh, nggak ada masalah saudara. Dan saudara sudah ditebus. Jadi waktu hamil saudara berhak tuh punya anak kedua, ya kan? Jadi haleluya, saudara sudah ditebus dari kemandulan, dari menopause. Kalau sudah ada umur berapa saudara masih punya anak, saudara bisa loh. Itu dahsyat sekali, ya kan, penebusan Yesus. Jadi kehamilan saudara sudah ditebus, saudara nggak usah menderita lagi. Waktu melahirkan Tuhan kasih karunia. Waktu itu saya percaya untuk haleluya, saya belum tahu pewahyuan ini, saya percaya waktu itu untuk operasi sesar ya. Tapi saya nggak ada masalah saudara, sama sekali nggak ada masalah. Ya kan, semuanya oke. Waktu saya keluar dari rumah sakit 2 hari kemudian saya udah bisa sapu-sapu sampai orang heran. Ibu Monica udah sapu-sapu. Saya bilang, emang kenapa? Baru keluar melahirkan loh. Amin saudara. Tuhan kasih kita kekuatan dari firman-Nya. Jadi udah gitu juga dikatakan dalam kamu membesarkan anak. Biasanya kan ibu-ibu dipercayakan kan, ya udah ibu-ibu pelihara anak, suami cari nafkah, betul kan? Tapi ini dikatakan kamu nggak usah stres, karena kutukannya ialah apa? Kamu akan stres, jadi kesel, aduh anak itu susah. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya pewahyuan. Saya tahu dalam mendidik anak saya tidak pernah mengutuk mereka. Sekalipun saya nggak pernah nyebut anak saya nakal, saya nggak pernah bilang kamu brengsek, saya tidak pernah dalam nama Yesus. Saudara, bagi kemuliaan Tuhan, anak kita dari lahir sampai mereka remaja, mereka tidak pernah sekalipun sakit sampai harus dibawa ke dokter. Nggak pernah saudara. Bukan berarti mereka nggak pernah diserang sakit, pernah diserang cacar, pernah diserang gondongan itu, ya kan, mams kalau bahasanya yang ini lahir jadi besar, ya kan, dicacar pernah. Anak saya juga pernah ada bisul segini. Waktu itu dia udah mulai besar ya, udah mulai remaja. Tapi waktu karena setiap hari suami saya juga suka tumpangin tangan. Ya kan, kamu dijauhkan, dia perkatakan firman ke anak saya juga tahu nggak boleh mengutuk, jadi nggak pernah sekalipun mengutukin mereka. Kalau mereka nakal, ada sendok kayu, ya kan, pantatnya aja, nggak pernah tempeleng tidak pernah. Amin. Karena itu firman Amsal katakan harus didik anakmu, harus ada tongkat di sini yang ada bantalnya ini. Amin saudara. Selalu bilang, perkatakan, kamu anak yang baik, mami sayang sama kamu, saya sering peluk mereka, cium mereka. Jadi sampai sekarang hubungan saya baik sama mereka. Mereka nyaman duduk sama saya, pergi kemana-mana mau saudara. Mereka jadi seperti teman. Amin saudara. Bukan berarti gak ada masalah, ada. Tapi Yesus sudah menembus saudara. Saudara gak usah stres. Perbarui pikiranmu saudara. Dengan iman saudara terima dulu. Terima kasih Bapak. Saudara katakan, ya kan, saya sering lepaskan. Anak saya adalah berkat buat saya. Kamu berkat buat papi mami berkat buat kamu. Dan kamu bukan hanya sampai di situ ya. Saya bilang kamu berkat untuk tubuh Kristus. Kamu berkat bagi dunia yang gelap ini. Saya ngomong begitu. Karena kita tahu kita gak hidup hanya untuk diri kita. Nanti kita miskin di hadapan Allah. Nanti kita takut ketemu dia karena kita malu. Kenapa? Karena gak ada upah. Gak enak kan hidup begitu. Ada upah kekal waktu kita hidup buat dia. Ya kan? Bukan dengan kekuatan, dengan iman. Itu tidak susah, tidak berat. Karena waktu kita mengangkat salibnya dia,
Tujuannya dia, kehendak dia, salib itu ngangkat kita. Ada istirahat, ada damai, ya kan, di jiwa kita, saudara. Amin, kita ditentukan untuk berhasil dan berbuat. Jadi ingat, kita sudah ditebus. Kalau udah mulai, saya sudah ditebus. Terima kasih Bapak. Dalam membenarkan anak, membesarkan anak-anak saya sudah ditebus dari kutukan. Amin. Saya nggak usah lagi bersusah-susah, bukan hanya melahirkan, membesarkan mereka. Mereka adalah berkat buat saya. Sudah tumpangin tangan. Kamu berkat buat papi mami berkat buat kamu. Rencana Tuhan digenapi. Kamu berkat buat tubuh Kristus. Kamu nomor 1 tubuh Kristus ya. Kamu berkat untuk kerajaan Allah. Kamu berkat untuk dunia yang gelap ini. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan digenapi dalam hidup kamu. Sering lepaskan berkat untuk anakmu. Karena kita sudah ditebus. Ingat, bahteranya Nuh itu ada di gunung Ararat, yang artinya ialah segala kutukan itu sudah reverse, sudah dirubah jadi berkat. Karena Yesus sudah datang memberikan hidupnya, Allah, Zoe, hidup kekal adalah mengenal Dia dan putranya. Jadi segala kutukan itu sudah ditebus, sudah dirubahkan. Makanya dikatakan tidak ada laki dan perempuan di alam roh di hadapan Tuhan. Kita berhak untuk diberkatin, sudah ditebus. Pria nggak usah stres dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena itu bukan bergantung dari tanganmu, bukan dari kepandaian otakmu. Dari stres sudah ditebus. Yesus sudah pakai mahkota duri, ya kan? Bukan lagi urusan dengan onak dan duri. Silahkan dengar khotbah saya yang sebelumnya dan belajar terus, saudara. Karena hidup kakak itu pengenalan. Makin saudara kenal Dia dengan benar, bukan secara tradisi hanya dari kata orang, opini orang, pengalaman orang, tidak, dari firman-Nya, maka damai sejahtera, sukacitanya semakin berlipat kali ganda, semakin gak rumit. Itu yang saya alamin. Anak-anak saya, ada orang yang ya setiap bulan anaknya dibawa ke rumah sakit, ya kan, mertuanya takut sekali kalau ada apa-apa langsung ke rumah sakit, tapi anak saya sekalipun nggak perlu loh. Apa yang nolong mereka? Kenapa mereka cepat sembuh? Karena mulut kita juga nggak suka ngutukin mereka. Kamu nggak pernah, saudara. Dan firmannya menolong mereka. Pernah anak saya cacar, ya kan, demam. Tapi suami saya tumbangin tangan, percaya, jadi mereka cepat sembuh. Itu cuma 2 hari, ya kan, mereka udah oke. Terus nggak kena di muka, karena anak perempuan. Suami saya percaya supaya nggak kena di muka, dan itu nggak kena mereka. Amin, saudara. Haleluya. Pernah juga gondongan, ya kan, mam itu bisa berhari-hari loh sampai gak bisa makan. Saya waktu itu pernah kena serang karena belum ngerti soal anugerah kebenaran, kasih karunia ya. Cuma taunya beriman jadi berat kalau gak ngerti mengenai Yesus, penebusan Yesus. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau belajar akan aku mudah, bebanmu ringan, jiwamu akan ada ketenangan. Lebih gampang. Waktu itu saya gak ngerti, jadi gak bisa makan. Tapi anak saya cuma sebentar loh. Dia bilang, aduh papi sakit kalau mau telan. Dia ketularan, tapi suami saya tumbangin tangan. Kita percaya, langsung oke. Gak lama kemudian dia mulai nyanyi-nyanyi. Haleluya. Masa dari kecil, dari bayi sampai besar, saudara, gak sampai harus ke dokter. Pernah waktu kita ke Amerika, waktu itu saya bawa dia, Tuhan sudah kasih saya hikmat ya, kalau udah capek jangan dimandiin. Nah, saya suka bersih, jadi saya mandiin dia kena demam. Ya aduh, kena demam. Ya tuh, tapi waktu saya ini mau khawatir karena bayi kan. Di sini ada damai. Udah, saya terima pengampunan, tumbangin tangan. Dia oke, dia cuma perlu istirahat. Tuhan kasih saya damai. Makanya saudara, benar-benar firman itu sangat nolong, saudara. Hidup kita jadi gak rumit, saudara. Pernah anak saya waktu kecil juga, Tuhan kasih saya hikmat, periksa buang airnya dia sama kencing dia harus lancar. Itu firman, hikmat Tuhan loh. Jadi sekali waktu saya lihat buang airnya dia, ada darahnya. Ini kan hikmat Tuhan. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya kasih dia makan oatmeal, havermouth, gandum, nggak disaring. Dia masih kecil, jadi ada luka di usus dia. Jadi dari situ ada darah, Tuhan langsung bilang stop. Saya stop, dia oke lagi. Kalau nggak ngerti bisa jadi parah, saudara. Ini masih kecil loh. Jadi kita sebagai orang tua, kalau kita tahu kita sudah ditebus, kita hidup beriman sama penebusan Dia, saudara, itu sangat memberkati kita. Mulut saudara harus ngomong ya. Ingat, hidup dan mata ada di mulut, bukan hanya di mulut pendeta ya. Amin, saudara. Mulut pendeta, mulut setiap orang, termasuk bukan anak Tuhan sekalipun, ada hidup dan mati di mulut orang loh. Amin, saudara. Makin kita arahkan kepada firman yang adalah roh dan hidup,
mulut kita akan membawa berkat, membawa restorasi perlindungan. Amin saudara. Haleluya, thank you Jesus. Makanya yang nolong mereka, kenapa? Karena saya tahu sekali, saya nggak mau mengatakan hal-hal yang buka pintu. Saya nggak pernah bilang sama anak saya, terserah, kamu mau menikah sama siapa? Saya nggak pernah. Kenapa? Hidup dan mati. Jangan terserah loh. Kalau dia salah pilih gimana? Kita kan punya otoritas. Mulut kita. Jadi waktu itu ada yang nanya, gimana Ibu Monica mendidik anak kita dari kecil? Minta bimbing mereka untuk mengakui firman Tuhan, mengakui jati diri mereka dalam Kristus, bagaimana Allah mengasihi mereka. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Saya dikasihin, jadikan pengakuan pertama, ayatnya suruh ngakuin ya anak, ini ayatnya, begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga kita disebut anak Allah. Kalau sudah, ngakuin berapa kali, berapa minggu, ngakuin sudah dengan pelan-pelan. Nanti kalau sudah, jadikan pribadi. Jadi bukan lagi kita, tapi saya. Begitu besar kasih Allah kepada saya. Suruh mereka ngakuin. Karena mulut mereka itu sedang mengarahkan mereka kepada masa depan yang luar biasa. Jadi gak usah mereka masa depan mereka gimana. Dari awal minta mereka ngakuin. Bimbing mereka untuk ngakuin ya. Karena saudara sedang mengarahkan mereka kepada masa depan yang Allah sudah siapkan untuk mereka. Itu tidak berat. Jadi gimana caranya Ibu Monica? Dari kecil gimana caranya? Ini dunia ini banyak, tenang aja. Sebab Tuhan Yesus, kuknya mudah, bebannya ringan. Kita sudah ada otoritas, ngakuin jati diri. Nomor 1, jati diri mereka, kasih Allah kepada mereka. Setelah itu, ngakuin bagaimana Yesus Kristus adalah kebenaran saya. Nomor 1, hikmat saya. Itu 1 Korintus 1:30. Mulai ngakuin jati diri. Mulai ngakuin Yesus itu gembala saya. Amin, saudara. Arahkan lidah mereka. Kita sedang mengarahkan kepada masa depan yang luar biasa. Amin, haleluya. Mengakuin, saya sudah ditebus dari kutukan, saya sudah ditebus dari cinta uang, dari berhala. Ngakuin dari muda. Saudara juga bisa ngakuin sekarang. Amin. Kalau sudah besar, saudara bisa ngakuin juga. Karena ini bukan hanya untuk anak kita, untuk kita juga. Amin, saudara. Dan sering melepaskan, kalau perlu tumpangin tangan. Amin, saudara. Kamu tuh diberkatin. Yesus mengasihi kamu. Kamu punya Bapa di surga yang mengasihi kamu. Kamu berharga di mata Dia. Bapa selalu mengasihi kamu. Selalu siap sedia menolong kamu. Saudara sedang mengarahkan dia kepada kasih Bapa. Sehingga mereka dilindungi dari keangkuhan hidup, keinginan mata, hawa nafsu duniawi. Kenapa anak Tuhan kena termasuk? Kenapa? Karena tidak ada kasih Bapa. Tidak tahu. Mulutnya tidak diarahkan, hatinya tidak diarahkan kepada kebenaran bahwa Allah ada mengasihi kita. Kita sudah jadi anak Dia. Amin. Dia sudah punya warisan buat kita. Dia sudah serahkan warisan untuk kita. Warisan berarti orang lain yang berjerih payah berdasarkan keturunan. Sudah jadi anak-anak, sudah berhak warisan. Berdoa minta roh hikmat dan wahyu. Tuhan terangi aku, apa warisanku? Sehingga saudara kita gak usah lagi menanggung segala kutukan yang Yesus sudah bayar harganya. Amin, haleluya. Jangan izinkan pengalaman orang jadi patokan. Jangan lebih rajin dengar kesaksian pendeta ABC dan tidak sendiri baca firman. Ini saya kasih ayatnya. Terserah saudara, untuk saudara meneliti firmannya. Karena firman Tuhan bilang yang memperhatikan firmannya akan ada kebaikan. Saya mengalami kebaikan Dia. Sehingga anak-anak juga makin besar juga kan. Mereka, waktu itu anak saya kerja, bayangin 1 minggu 80 jam, saudara. Mereka waktu di Amerika, satu anak saya kecil, waduh, kerja terus, saudara. Sampai dari dia fokus, orangnya fokus sampai dari pegawai biasa, dari manajer, asisten manajer, general manager, 80 jam. Waduh, saudara, saya harus berdiri. Saya harus jaga, terus percaya pada darah Yesus. Saya berdiri buat dia, karena ini anak perempuan. Pagi masih di toko, di restoran, saudara. Cuma sendiri. Pikiran saya ini kan, saya gak mau pikir yang jelek-jelek. Saya harus tunduk kepada firman-Nya. Sudah ditebus. Puji Tuhan, dia selalu dilindungi. Pernah kecelakaan 2 kali, dia hanya gak apa-apa. Kenapa? Kita punya perjanjian. Amin, saudara, kita sudah ditebus. Itu gak susah.
Kita cuma percaya Yesus bikin apa, sehingga kemudian dia berhenti. Sekarang dia udah kerjanya beda, sekarang sudah kerja di bank, nggak lagi seperti itu. Habis. Saya nggak mendorong mereka, oh harus ini supaya banyak uang. Di bank juga gitu, nggak usah turutin itu nasihat itu, cinta uang, nggak, kamu begini, firman yang ngomong gini. Dan mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Mengarahkan kepada Yesus, kepada penebusannya, kepada tujuan Allah, sehingga mereka semakin mulutnya, ya kan, kepada rencana Tuhan yang terbaik. Amin, saudara. Wow, tidak rumit. Ingat, mulut. Arahkan hati kepada kasih Dia, penebusan Yesus, kemudian mulut. Mulut kita adalah setir. Jadi nggak usah mereka-reka, tahun ini akan bagaimana, tahun depan. Saudara menabur apa? Ya kan, ingat kita bisa, saudara, menabur firman-Nya. Kembalikan firman itu kepada Dia. Amin, itu tidak akan kembali sia-sia. Kita nggak usah lagi urusan dengan kutukannya Adam lah, dengan onak duri, kutukannya Hawa lah. Ya kan, suami juga nggak usah stres. Gimana mencukupi, bisa beriman. Ya kan, kepada firman-Nya, Yesus sudah jadi miskin supaya jadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Ya kan, tidak punya modal, bisa ada ide, bisa ada pengurapan, bisa ada kemurahan sehingga bisa mulai. Ya kan, jalan sehingga bisa punya bisnis sendiri, bisa terus naik dan tidak turun. Kami sudah mulai dari apa? Yesus, penebusannya Dia. Sebagai istri juga gitu, bisa enjoy. Ya kan, saya suka enjoy sama anak saya. Kita bisa main bersama, main tenis, ya kan, kita bisa olahraga bersama, kita bisa duduk bersama, minum kopi seperti berteman. Amin, saudara. Kita bisa perjamuan bersama, bahas roh bersama. Amin, saudara. Haleluya. Jaga perkataan saudara dengan membiarkan firman-Nya. Tinggal makan. Saudara, kita ditentukan, ya kan, untuk berbuah, untuk pakai kuknya Tuhan Yesus. Kita ditentukan untuk enjoy. Amin. Waktu dulu di Taman Eden tidak ada kutukan, termasuk mengandung, melahirkan, punya anak, harusnya bisa enjoy. Anak kita Tuhan kasih anak kita untuk kita jadi berkat, bukan untuk jadi beban, bukan hanya kita kirim ke sekolah. Aduh, puji Tuhan, stres deh, mendingan sekolah aja. Nah, bukan begitu. Jadi berkat, saudara. Amin. Percaya dengan iman, sudah ditebus. Saudara bisa enjoy. Bapak, terima kasih untuk anak saya. Mereka adalah berkat buat saya, karena Yesus saya menjadi berkat buat mereka. Terima kasih, saya lepaskan kehidupan pada mereka. Amin, saudara. Haleluya. Seluruh area hidupmu biarlah semakin dipulihkan, semakin Yesus Kristus menjadi nyata dalam hidupmu, semakin saudara jatuh cinta sama Dia. Amin, saudara. Haleluya. Begitu saja, saudara. Tidak rumit. Bagaimana caranya mendidik anak saya, Ibu Monica? Ingat, mulut kita setir. Saudara juga sebagai orang tua menjadi contoh buat mereka. Amin. Yang sering saudara katakan, anakmu perhatikan. Kita sendiri izinkan, kita izinkan firman-Nya di hati dan mulut kita. Amin. Semuanya akan menjadi baik, ya, lebih baik lagi di dalam Kristus. Tuhan memberkati, dan saya berdoa supaya saudara juga kasih saya kesaksian. Ya, ada banyak kesaksian juga yang saya nggak sempat singgung di sini, ya. Tapi ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, gimana keluarga mengalami pemulihan, ya kan, gimana sudah hampir salah, ya kan, hampir mau menikah, mengambil keputusan yang salah, tidak jadi, karena bukan kehendak Tuhan. Banyak hal, saudara. Puji Tuhan. Haleluya, karena Yesus semuanya menjadi baik. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.